Bab 1318. Basis pertama. Tubuh Cheng Ruo tiba-tiba bergetar. Di kasino ini, siapa lagi yang bisa menahan Syam? Dia sangat ketakutan. Tanpa ragu-ragu, Cheng Ruo segera mengangkat telepon dan memutar sebuah nomor. Bip telepon berdering beberapa kali dan akhirnya tersambung. Saya Cheng Ruo, apa yang Anda katakan terakhir kali tentang ingin membeli saham di kamar dagang Gold Star? Apa? Anda membatalkan? Mengapa? Ketika Cheng Ruo mendengar ini, dia menjadi lebih panik, tetapi ada ketenangan yang dipaksakan. Keluarga Li telah mundur, dan ada kesempatan. Kenapa kamu mengatakan? Bagaimana kamar dagang Gold Star bisa runtuh? Mustahil. Dari mana kamu mendengar rumor itu, kamu? Halo, halo. Dia membuat beberapa panggilan. Sebelumnya orang-orang ingin berpartisipasi di kamar dagang Gold Star, tetapi sekarang tidak ada yang mau bergabung. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kamar dagang Gold Star akan segera runtuh. Dari mana mereka mendapatkan beritanya? Bahkan anggota keluarga Slanka langsung menutup telepon setelah menerima panggilan mereka sendiri dan mendengar kata-kata kamar dagang Gold Star. Cheng Ruo benar-benar putus asa. Banyak hal berubah terlalu cepat dan dia belum bisa bereaksi. Apakah kamu siap untuk pemakaman? Tenggorokan Cheng Ruo tergelincir. Wajahnya menjadi sangat pucat dan dia duduk di lobi tanpa merespon untuk waktu yang lama. Pengusaha Sunrise di seluruh kasino telah memutuskan kontrak mereka dengan kamar dagang Gold Star. Ketika keluarga Li mundur dan pergi, banyak orang dapat melihat dengan jelas bahwa jalan kamar dagang Gold Star telah berakhir. Jika Syam ada di sini, dan Grey Z ada di sini, di mana lagi diperlukan dukungan kamar dagang Gold Star. Selama mereka masih berstatus pengusaha Sunrise, tidak ada yang berani menggertak mereka di kasino. Dalam semalam, keluarga Cheng dan keluarga Bai menghilang tanpa suara. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tidak ada jejak yang tersisa. Tetapi semua orang tahu bahwa mulai sekarang tidak akan ada kamar dagang Gold Star. Di hotel, Dara Syam benar-benar mengemasi barang bawaannya. Pendirian perusahaan luar negeri telah selesai, dan semua aturan dan sistem yang benar-benar perlu dirumuskan Dara Syam juga telah diselesaikan. Ada Jinggo yang duduk di sini, dan dia dapat yakin bahwa dia akan terus menyebar ke daerah sekitarnya dengan kota kasino sebagai pusatnya, dan mengembangkan semua industri di bawah Syam Group. Di aula, Grey Z duduk di sana. Akan kujelaskan semuanya. Brother Zen membawa orang-orang itu dan berjalan lagi ke 13 blok. Ken mengikuti mereka dan memandang orang-orang besar, semuanya dengan alis rendah. Dia tidak pernah sebangga ini. Tuan Z, jangan khawatir. Dengan saya, orang-orang itu berjanji untuk jujur dan tidak berani mencoba lagi kepada pengusaha Sunrise. Ken berdiri di samping, wajahnya sedikit bersemangat. Kapan Tuan Z datang ke kasino lagi? Tidak lagi. Saya tidak akan datang. Kamu jangan membuat masalah bagi saya. Grey Z menjawab dengan ringan. Perusahaan luar negeri telah didirikan. Kasino di sini hanyalah basis pertama. Masa depan Syam masih memiliki banyak ruang untuk pengembangan, tidak hanya di kasino, tetapi bahkan tidak di Amerika Utara. Grey Z ingin menyebarkan ke seluruh dunia.
Karena lembar tinju super mungkin ada di mana saja, dia tidak ingin melepaskannya dari manapun. Bagaimanapun, dia harus menemukan lembar tinju lain sebelum si Lord Grey Z menoleh dan melihat bahwa barang-barang darah Syam hampir penuh. Dia bangkit dan berjalan ke sisi Ken. Sekarang banyak orang sedang bersiap untuk membuka perusahaan di blok ke-8 untuk meningkatkan lapangan kerja. Bagi Anda ini adalah peluang. Cobalah untuk mengubah kondisi ini. Ken menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan serius. Terima kasih Tuan Z, saya akan memperhatikan anak-anak kumuh itu. Terima kasih Tuan Z. Bab 1319. Pria itu akan menikah. Grey Z tidak banyak bicara, dan menepuk bahu Ken. Beberapa hal tidak perlu dia lakukan. Dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, karena Ken akan melakukannya. Di luar negeri ini, di kota judi ini, Grey Z tidak bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Dia hanya perlu melindungi pengusaha Sunrise dan mereka yang memiliki darah yang sama di tubuhnya. Cabang luar negeri Syam secara resmi didirikan, dan pekerjaan di sini telah berakhir untuk sementara. Grey Z tidak khawatir karena rubah tua Jingo ada di sini. Setelah mengirim beberapa orang pergi, Grey Z pergi ke kamar mandi dan mandi cepat untuk menghilangkan kegerahan. Di dalam kamar, darah Syam benar-benar terdiam. Nyonya, Anda berkata di pagi hari menunggu saya pulang. Anda siap? Grey Z masuk ke selimut, darah Syam benar-benar memeluk lengannya. Suami, aku menunggumu. Pesawat terbang langsung ke daerah pesisir selatan. Ketika dia tiba di daerah pesisir selatan, Grey Z membiarkan darah Syam pulang untuk beristirahat dulu. Di hari-hari mendirikan cabang di luar negeri, darah Syam benar-benar tidak tidur nyenyak. Saudaraku, aku akan mengantar Yun pulang dulu, dan ngomong-ngomong membicarakannya. Wajah nomor 5 memerah, mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya. Bicara tentang pengiring pengantin. Laki ini akan menikah, usia nomor 5 tidak muda lagi. Sangat sulit untuk bertemu dengan seorang wanita yang memperlakukannya dengan tulus, dan Grey Z secara alami akan memberkatinya. Pergi ke Juan Under, pilih mobil dan bawa pulang. Grey Z berkata, jangan membuat Yun malu. Ya, orang-orang ini ada di dunia modern, dan dunia yang tidak bisa dihindari. Grey Z melihatnya dengan saksama. Mungkin Yun tidak peduli tentang ini, tapi keluarganya setidaknya akan peduli. Siapa yang tidak ingin putrinya menikah dengan pria yang mampu? Grey Z tidak akan memperlakukan orang yang mengikutinya dengan buruk. Dan dia membawa Zen langsung ke gym seni bela diri super. Sebelum kembali ke daerah pesisir selatan, Ringo Tian menelepon Grey Z dan berkata bahwa Fang Kaye telah kembali. Saat ini, di aula seni bela diri super. Fang Kaye duduk di sana dengan wajah tegas, seolah-olah semua orang berhutang jutaan padanya, dengan raut aneh di wajahnya. Dari kejauhan, Fang Kaye langsung berdiri saat melihat Grey Z datang. Kakak, sudah kembali, teriak seseorang dengan semangat. Fang Kaye mengabaikannya. Dia menunggu Grey Z masuk, berjalan lurus ke atas. Saya ingin menantang Anda. Grey Z menatapnya, sedikit cemberut, langsung menggelengkan kepalanya. Terlalu lemah, aku tidak tertarik. Berlatih beberapa tahun lagi dari sekarang. Lalu dia berjalan, dan bahkan tidak melihat Fang Kaye lagi.
Matanya acuh tak acuh dan menghina, membuat Fang Kaye sedikit gila. Dia menatap punggung Grey-Z dan membuka mulutnya untuk berteriak, tapi dia tiba-tiba menahan. Terlalu lemah. Sekuat dia masih lemah. Di antara generasi muda keluarga Fang, dia bisa dianggap sebagai talenta muda papan atas. Grey-Z menilai dirinya sendiri bahwa dia terlalu lemah dan tidak tertarik. "Kakak, siapa kakakmu?" Fang Kaye berteriak seperti singa ketika mendengar orang-orang di sekitarnya berteriak. "Panggil aku lagi El, begitu aku akan mematahkan kakimu." "Ya kakak, saya berhenti memanggilmu." Fang Kaye benar-benar mau pingsan. Dia tidak tahu siapa orang-orang di Rose City ini. Tidak ada wajah dan kulit, dan tidak ada gunanya mengancam mereka. Meski dia memukul mereka dengan sangat keras, mereka masih sangat bersemangat. Bukankah tak ada orang normal yang mengikuti Grey-Z? Fang Kaye benar-benar gila. Bajingan yang tamak itu menipu dirinya sendiri. Bukan hanya dia tidak berani kembali dan dihukum sekarang, tetapi juga tidak bisa tinggal di daerah pesisir selatan ini.